Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda kontennya. Jadi hari ini gue sekaligus bikin video, mungkin sekaligus buka lapak lah ya. Buka lapak bukan e-commerce sebelah ya maksudnya. Jadi di sini kalau kalian lihat ini ada satu unit PS Vita ya, dimana ini memang konsol yang gue pakai sendiri, pemakaian pribadi dan tangan pertama. Dan hari ini gue mau jual ini konsol. Jadi kalau misalnya kalian berminat, boleh nego sampai jadi, karena ini bakal tetap gue lepas sih. Dan harganya di pasaran ya sebenarnya cukup stabil ya setelah gue lihat beberapa hari. Dan kenapa sih ini gue jual? Jujur memang kalau lihat dari boxnya, ini boxnya udah agak lama gitu ya, seperti kalian lihat sini kelihatan ya. Semoga nanti gue zoom juga. Jadi ini boxnya udah lama karena disimpan waktu ya. Di sini kayak udah gitu deh. Tapi nanti mungkin gue bakal bersihin yang bisa dibersihkan. Tapi untuk mungkin beberapa yang kayak rusak kayak gini tuh udah tidak bisa ya. Jadi kenapa gue pengen jual PS Vita ini, itu karena gue pengen main Nintendo Switch. Wow. Ya tadinya sih udah gak kepikiran gitu ya main Nintendo Switch. Kayak pikirnya Steam Deck keren kali ya, atau mungkin Lenovo Go yang baru muncul juga, cuman harganya masih mahal gitu ya. Dan konsol game yang lain yang operation systemnya tuh pakai Windows. Cuma pas lihat game-game dari Nintendo Switch, ada beberapa game yang kayaknya harus gue mainin deh. Seperti kayak Harvest Moon, ada Mario, ada banyak lah ya yang game-game unyu-unyu gitu. Dan PS Vita ini memang sudah apa ya, bisa dibilang kayak tidak dikembangkan lagi, udah di stop itu ya sama si Sony. Dan unit ini kalian bisa, untuk harganya bisa cek di link di bawah gue taruh, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan sebenarnya ini jarang banget gue mainin. Jadi ketika gue beli, gue tuh agak shock ketika ini gue mungkin beli di tahun berapa ya? Mungkin 2012, 13. Dan ketika gue beli ini, gue nggak expect untuk harga kasetnya waktu zaman segitu itu ya sekitar 200, 300, 400, sampai mungkin hari ini ada yang jual di 700 ya untuk beberapa game. Jadi gue agak kaget ketika ngelihat harga-harga gamenya tinggi banget gitu ya, nggak masuk di kantong. Akhirnya gue cuma punya satu game pada saat itu, dan juga ngikutin apa ya, waktu itu sempet rame kayak sewa-sewa kaset gitu ya, pakai terus misalkan range seminggu nanti dibalikin lagi gitu ya. Dan setelah itu ini nggak pernah gue mainin, sumpah. Mungkin kalau lecet-lecet kayaknya sih harusnya minim ya, harusnya, karena ini memang tidak pernah dipakai dan baru gue pakai sekarang setelah berhasil di jailbreak ya, CFW gitu ya, Henkaku atau sebutannya. Dan memang kalau dari PS Vita Fat ini kelemahannya ada di layarnya itu yang kayak agak burn nih, punya gue sendiri di sini. Ada di bagian bawah sama di ujung sini nih agak burn. Gue nggak tahu di kamera kelihatan ya, kalau kayak gini mungkin kelihatan ya agak ya. Kayak agak sedikit orange gitu. Dan kalau pada saat main tidak terlalu terlihat ya. Coba kalau kita buka, nanti gue juga bakal lihat dari sisi lain gini ya. Udah ada beberapa game juga yang di sini ditampilkan, dan juga untuk memory cardnya. Nih ya, udah pakai memory card ini. Jadi isinya adalah 286 seperti kalian lihat di sini. Dan kenapa ini gue potong ya? Ini gue random banget gue potong karena pada saat gue masukin slot si micro SD-nya ini, itu susah banget gitu ya, kayak nyangkut. Jadi mau nggak mau gue harus potong gini supaya benar-benar kayak ngeliat pas atau enggak. Dan kalau kalian lihat micro SD-nya ini udah agak-agak lecet, padahal gue belinya baru loh, sumpah. Ini karena susah banget ngeluarinnya. Itu kelemahannya sih, kekurangannya ya. Tapi masih kedetek kok, masih kebaca di PS Vitanya. Aman-aman. Nggak, sejauh ini nggak ada
masalah yang berarti. Terus ketika gue jual, ini chargeran bawaan ya, masih original, satu box. Dan juga ini ada case, cuma case-nya ini memang udah jelek banget ya. Ini karena dia, gue nggak tahu ya, karena gue mungkin naruh di tempat lembab, jadi kayak dia agak lengket gitu, luntur. Kemudian gue juga kasih di sini ada 2 game original yang gue beli. Di sini ada FIFA 14, sini juga ada Lego Avengers. Ini 2 game yang gue akhirnya beli waktu itu, ya. 2 game ini, dan kalian bisa dapetin kok. Cuma case-nya gue nggak tahu kemana gitu, kotaknya di mana gue lupa naruhnya, beneran deh. Jadi gue taruh di sini. Dan kalau dari boxnya kita lihat, ini sih boxnya ya, boxnya isinya ada buku manual nih, terus apa lagi ya, nih, terus ada memori juga ya. Jadi tadi yang udah di jailbreak kan ada SD Vita, apapun sebutannya gitu ya. Yang tadi gue tunjukin 128, terus gue ada memori eksternal dari PS Vita-nya sendiri, yang ini harganya mahal banget ya, 8 GB ya. Zaman segitu 8 GB udah. Jadi banyak kan tutorial di YouTube yang seliweran untuk nge-jailbreak untuk memori card, kalian pasti tau lah di YouTube. Oke, ntar aku masukin tuh, jadi dapat 18 8 GB ya. Terus ini tadi, setelah itu sudah, itu aja sih untuk di dalam boxnya, sesimpel itu aja. Oke, mungkin sekarang kita pindah ke unitnya. Oke, dan ini dia untuk PS Vita-nya. Kalau kalian lihat di sini ya, ada minusnya, kalian bisa lihat kayak burn gitu di bagian atas juga nih. Cuma pada saat main memang tidak terlihat ya, jadi aman. Nah ini kalau kalian lihat masih sejauh ini semua masih oke. Ini bagian sampingnya, ya ini bagian atasnya, oke. Ini bagian belakangnya. Oke, dan sekarang kita coba nyalain aja ya. Nih. Kita gedein dulu volumenya. Jadi ini udah di jailbreak ya. Tapi memang PS Vita gue ini misalkan ini kalau misalkan kita matiin dulu ya. Coba kita matiin. Bentar. Kita power off. Kita tunggu ya. Nanti kita coba nyalain lagi. Oke, di sini gue coba tes nyalain lagi. Jadi mungkin ini gue mau nanya sama para suhu yang jago banget nih ya, yang pro, dan mungkin bisa ngasih saran. Jadi ketika PS Vita kalian itu tidak diaktifkan alias di turn off gitu ya, dimatiin, kalian mau langsung mau main game, misalkan di sini kita pilih yang virtual tenis 4 ya. Nah, di sini ada terjadi file korup kan. Nah, kalian itu harus buka yang namanya handcore dulu. Ya, jadi kalian tunggu di sini sampai kayak ngeblink kayak gitu layarnya. Jadi kadang kadang dia nge-restart kayak gini ya, permasalahannya yang pertama. Jadi mau nggak mau ketika dia nge-restart seperti ini, kalian masuk lagi ke handcore untuk bisa jalanin gamenya. Nah, ini kita oke aja. Ada ngeblink pink, itu udah bisa. Terus kalian exit aja, pilih yang exit. Kalian play exit, tunggu. Sampai dia akan nge-close sendiri ya. Oke, nah baru dari situ bisa akhirnya ya namanya buka gamenya gitu ya. Gue nggak tahu, gue ngeliat di YouTube seliweran tuh kayak apa namanya, banyak yang langsung gitu ya bisa. Nah, ini malah buka ke Vita Shell. Oke. Jadi kita coba tes game aja di sini, dan semua game sih berjalan lancar jaya ya kemarin gue mainkan.
Oke, kita coba-coba aja dulu ya. Kita oke aja. Soal tenis. Nah, ya pokoknya main game lancar lah ya. Untuk gue pribadi tidak ada masalah yang berarti. Ya jadi noob gini. Ya jadi lancar lah ya. Misalkan game lain di sini juga udah ada yang gue download ya, Worms, Real Boxing, One Piece, dan yang lainnya. Jadi sisanya tinggal kalian download. Terus juga di sini ada game dari PS2-nya. Kalian tinggal bukanya di Adrenaline ya. Jadi ketika memang dia kayak nge-crash keluar lagi, jadi kalian memang harus sabar. Oke, kita tunggu ya. Jadi ini untuk game-game yang ada di PSP. Ntar harusnya sih di sini ya. Nah ini game-game yang udah gue download, ada Harvest Moon, All Star, terus juga Worms ini ya. Cuma ada 3 ya. Karena memang ya ini jarang dipakai. Oke, jadi kalau misalkan mau di close gitu ya, kalian tinggal tahan aja. Kelamaan. 2 kali klik PS Vita-nya, 2 kali, habis itu dia akan ke close. Jadi kalau misalkan kalian mau download game yang lainnya, di sini ada PKGJ. Jadi kalian bisa download game-game gratis ya. Ini pilihannya banyak banget. Kalau misalkan kita lihat juga ada beberapa, tinggal misalkan kalian klasifikasi nih gamenya, mau yang game dari mana ya, PS1, PSP ya, dan yang lainnya lah, banyak kok. Jadi tinggal kalian download sesuka hati. Oke, mungkin itu aja yang ingin gue bahas sejauh ini. Tidak ada masalah berarti kalau misalkan pindah ke setting. Jadi ini udah memorinya udah ini ya, udah di hack, berhasil di jailbreak. Kalau kita lihat ke system information, di sini kalian bisa lihat ya, kapasitinya di 119 GB, free space-nya masih 101 GB ya. Jadi masih sangat amat banyak gitu ya. Jadi memori yang 8 GB yang tadi gue tunjukin memang sudah tidak terpakai. So mungkin itu aja untuk pembahasan dari PS Vita ini. Jadi kalau kalian misalkan berminat, bisa kontak melalui Tokopedia ya, linknya di bawah. Deal sampai nego sampai deal lah pokoknya ya, karena memang ini bener-bener pengen gue lepas sih ya. Mungkin ini ceplak-ceplakan tangan. Oke, mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.